Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hania Sutarama Putri dengan NIM 12210193039 dari Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini sebagai calon pendidik bahasa Indonesia, saya akan menerangkan bab teks narasi. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu pengertian dan tujuan teks narasi, yang kedua ciri dan jenis teks narasi, yang ketiga struktur dan unsur kebahasaan dari teks narasi, yang keempat langkah-langkah untuk mengerjakan teks narasi. Materi yang pertama, pengertian teks narasi. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar-benar terjadi atau bisa juga hanya khayalan saja. Umumnya, karangan atau teks narasi diciptakan dengan tujuan menghibur pembacanya dengan pengalaman estetis melalui kisah dan cerita, baik fiksi maupun non-fiksi. Contoh teks narasi adalah cerpen, novel, dan cerita inspiratif. Cerita inspiratif merupakan teks yang berisi perjuangan hidup seseorang berpengaruh terhadap orang lain sehingga mereka mengikutinya. Selanjutnya, tujuan dari teks narasi. Yang pertama, memberikan informasi untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, memberikan wawasan kepada pembaca. Yang ketiga, memberikan hiburan. Dan yang keempat, memberikan pengalaman estetis pada pembaca. Untuk materi yang kedua yaitu ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama, teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang ketiga, cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang keempat, memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks narasi. Yang pertama, narasi informatif. Narasi informatif adalah karangan yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, narasi artistik, yaitu sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Ceritanya berupa fiksi atau non-fiksi dengan bahasa figuratif atau kiasan. Yang ketiga, narasi sugestif. Narasi sugestif menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Kemudian materi yang ketiga adalah struktur teks narasi. Yang pertama, tahap pengenalan, berisi gambaran penulis memperkenalkan tokoh, karakter, dan latar cerita. Yang kemudian tahap komplikasi, yaitu mulai munculnya masalah-masalah kecil yang akan mengarah pada munculnya konflik. Yang ketiga, konflik, masalah utama akan dimunculkan. Yang keempat, klimaks, penulis memunculkan puncak masalah yang menjadi inti masalah cerita. Yang kelima, antiklimaks, penyelesaian dari masalah yang diungkap dan dimunculkan sebagai penyelesaian dari klimaks. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks narasi. Yang pertama, menggunakan kata kiasan atau metafora. Menurut KBBI, metafora adalah kata atau kelompok kata yang tidak mewakili arti yang sebenarnya, melainkan digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung. Contoh Raja Singa, Raja Malang, dan Tunawulan. Berikutnya menggunakan kata kerja transitif atau intransitif. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang dilengkapi dengan objek, baik itu benda, frasa, ataupun kata ganti. Jenis kata kerja ini dapat diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya, saya makan sebuah jeruk. Kemudian kata kerja intransitif merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jenis kata ini tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contoh, Momo jatuh. Yang ketiga, menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Tentunya penggunaan kata benda, sifat, frasa, atau klausa ini disesuaikan dengan jenis topik yang disampaikan dalam teks narasi. Yang keempat, menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu.
Agar pembaca tidak bingung, biasanya penulis cerita akan menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contohnya, pertama-tama, lalu, kemudian, selanjutnya, dan akhir. Dan yang keempat, langkah-langkah untuk menulis teks narasi. Yang pertama, cari dan tentukan terlebih dahulu tema serta amanat yang ingin disampaikan. Yang kedua, tentukan sasaran pembaca. Yang ketiga, buat rancangan mengenai peristiwa utama dalam bentuk alur sesuai dengan skema yang ingin ditampilkan. Yang keempat, rangkai urutan peristiwa utama tersebut menjadi beberapa bagian, yaitu pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. Selanjutnya, buat rincian dan penjelasan mengenai kejadian-kejadian utama secara mendetail untuk dijadikan sebagai pendukung cerita. Yang keenam, susun skema tokoh, watak alur, latar, dan sudut pandang. Kemudian yang terakhir, memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalam cerita. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.